Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, yang banyak manusia melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas wal farah. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Pada pertemuan sore hari ini kita melompat bab dalam Bulughul Maram, yaitu bab ke-10. Jadi Bulughul Maram itu dibuka bab ke-10 karena kita kemarin bersepakat untuk membahas hukum sholat berjamaah. Jadi bab ke-10, babu sholatil jamaati wal imamati. Karena di situ banyak hadis yang menerangkan tentang wajibnya sholat berjamaah dan sunnahnya sholat berjamaah. Jadi ada dua hadis nih. Dua hadis, yang pertama menjelaskan tentang bahwasanya sholat jamaah itu wajib. Yang kedua bahwasanya sholat jamaah itu sunnah. Sehingga para ulama terbagi, pecah memahami tentang hal tersebut nih. Maka kita bahas sore hari ini, insya Allah kita bahas sampai tuntas, insya Allah selesai nggih. Mboten bahas bab yang kemarin, yakni pembatal wudu, kita tunda nggih. Nah, sebelum kita bahas nggih, sampean cari dulu nggih babe nggih. Bab salat jamaah wal imamah nggih. Nek tenggen kula halaman 82 nek tenggen kula nggih. Nek jenengan mboten ngertos, dicari ning nggone 188. Nah, cari ning nggone apa iku daftar isi, insyaallah ada nggih. Dan ini kula bawakan juga Riyadhus Shalihin. Di Riyadhus Shalihin yang membahas bab sholat jamaah juga ada di dalam bab tentang ikhlas. Sebelum kita membahas tentang sholat jamaah, ini kula paringi muqaddimah tentang masalah kafir atau tidaknya orang yang meninggalkan sholat. Kemarin kula ringkes nggih untuk muqaddimah ini dalam rangka apa, nanti kita potong, siapa tahu mau nanti disebarkan atau mungkin disampaikan kepada ustadz yang lebih senior gitu. Apakah benar pemahamannya seperti ini, seperti itu? Karena apa? Karena banyak sekali hadis maupun Al-Qur'an yang ternyata itu seolah-olah bertentangan. Seolah bertentangan. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang tidak sholat itu kafir. Dan ada hadis yang menyatakan bahwa orang tidak sholat tidak kafir. Sehingga para ulama untuk mensikapi perbedaan di antara hadis yang kelihatan berbeda itu adalah ada beberapa cara. Yang pertama yang paling bagus adalah dijamak, yakni dipahami jadi
dari satu dijamak. Jadi hadis yang saling bertentangan itu dijamak. Ini metode yang terbaik. Tuh metode kedua kalau tidak bisa dijamak dan ternyata memang benar-benar tidak bisa disatukan, maka di situ ada metode nasah mansuh. Jadi yang pertama itu dihapus, yang selanjutnya yang akhir itu ada metode nasah mansuh sebagaimana masalah toa arak arak itu pertama kali tidak diharamkan, yakni yang penting mendemlah, yang penting gak salat, gak haram. Terus akhirnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenenge nasah mansuh. Jadi ada jamak, ada nasah mansuh. Terus kemudian karena mungkin tidak bisa menjamak dan tidak ada peluang untuk nasah mansuh karena tidak diketahui pula dahulu yang mana, maka biasanya para ulama memakai metode tarjih. Nah, sebagaimana yang dipakai oleh Muhammadiyah, biasanya tarjih, yakni ini dalil sama-sama sahih, sama-sama kelihatan kuat, sama-sama sharih jelas, terus akhirnya apa? Ditarjih mana yang lebih kuat itu. Nah, metode tarjih ini dia tidak menyalahkan yang tidak kuat, dia hanya memilih saja. Ya, saya memilih pendapat yang lebih kuat. Adapun Anda memilih yang lainnya terserah, sehingga tidak menyalahkan yang lain, jenis tarjih. Jadi ada tarjih, jadi ada nasih mansuh, ada jamak, ada tarjih. Nah, nek kula niku sering menemukan niku dijamak. Sehingga hadis yang menyatakan orang yang tidak sholat itu keluar dari Islam, baik hadis maupun Al-Qur'an, dan hadis yang menyatakan bahwa orang yang tidak sholat itu tidak kafir, itu dijamak. Bisa, karena hadisnya sama-sama sahih. Nanti insya Allah kula jamak, sehingga nanti bisa mungkin kok kula potong, terus mungkin bisa bagi ikhwan sekalian, seandainya mungkin mempunyai kenalan misalkan ustadz yang lebih senior, bisa ditanyakan, kan seperti itu. Kita kan harus seperti ilmiah seperti itu, dan juga nanti masalah hukum jamaah juga seperti itu, kula terbuka, misalnya nanti dipotong atau bahkan utuh ditanyakan kepada ustadz yang lebih senior. Nah, mboten apa-apa. Ini jenenge ilmiah. Karena apa? Kula niku belajar niku dulu niku awalnya niku dari kiai-kiai NU, karena background kula NU, dan pemahaman tentang sholat jamaah itu dulu sunnah muakkad dan fardu kifayah. Kemudian kula belajar lagi tenggene salafi. Ternyata di situ ada pemahaman lagi bahwa wajib fardu ain, dan kula belajar juga di orang Muhammadiyah. Dan ternyata setelah kula kumpulkan ternyata itu bisa dijamak itu loh. Bisa dijamak. Nah, termasuk ini nanti hadisnya tak tunjukkan, ini singkat yakni bahwasanya hukum orang yang meninggalkan sholat dulu. Bapak sampun ketemu mungkin sak balik kula ngringkes yang pertemuan kemarin lusa tentang orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak, nanti baru masuk masalah sholat jamaah. Nah, yang jelas kemarin itu bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu ulama memang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Dan ulama sepakat yang menentang wajibnya sholat pasti kafir. Itu kesimpulan pertama. Terus kemudian orang yang meninggalkan sholat diancam neraka napa nika? Sakor. Mulane masalah kakum fi sakor. Pokoknya wong sing gak sholat wis mesti diancam neraka sakor, itu sing pasti. Nah, wis pasti niku diancam neraka sakor. Terus kemudian orang yang sholat tapi lale, saenake dhewe, dia terancam neraka well gitu nggih. Mulane wong kudu tenanan, asline kan ngoten nggih. Neraka well, ini sepakat nggih. Nah, hadis-hadis tentang wajibe kafire orang yang meninggal salat di antarane hadisnya nggih, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah nggih. Sesungguhnya pembatas nggih antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Ini maknanya berarti ini orang meninggalkan salat kafir gitu. Nah, itu hadisnya sudah jelas, sorry itu jelas itu. Di antaranya lagi al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka, yakni orang-orang musyrik adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Sorry jelas. Ngoten nggih. Sorry jelas. Dan masih banyak lagi tentang kafire orang yang meninggalkan salat. Adapun hadis yang menunjukkan orang yang meninggalkan sholat tidak kafir adalah yang pertama hadis tentang bitokoh, yakni orang yang dihisab oleh Allah tidak mempunyai amal baik sama sekali kecuali hanya lafaz la ilaha illallah saja.
Jenenge bitokoh. Nanti bisa dicek hadisnya, nanti kepanjangan nih hadis bitokoh. Dan ketika ternyata amalannya hanya satu tok itu nggih, yakni berupa apa ku la ilaha illallah tok, enggak ada salat sama sekali, bahkan 99 amal yang sejauh mata memandang setiap satu bitokoh itu nggih, setiap satu catatan, satu catatan itu sejauh mata memandang enggak ada amal baik sedikit pun, apalagi salat enggak ada. Kemudian dia sudah berputus asa, dia kira dia masuk neraka, kemudian Allah menunjukkan dia masih punya amal yakni lafaz la ilaha illallah, terus diampuni oleh Allah masuk surga. Ini menunjukkan orang yang tidak salat bisa masuk surga. Dan bahkan bisa diampuni Allah tanpa disiksa meskipun ancamannya neraka sakor gitu. Terus kemudian hadis berikutnya yang lebih jelas lagi yakni hadis Ubadah bin Somit. Dia ini riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan nggih. Iki perlu diperhatikan nggih. Ini riwayat Imam Abu Daud disahihkan Syekh Nasiruddin Albani. Di dalam kitab apa? Di dalam kitab Sunan Abu Daud nggih. Jadi di dalam kitab Sahih Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani yakni hadis Ubadah bin Somit. Lafaz hadisnya begini nggih. Kula ulangi lagi nggih, kersane nanti ketika dipotong bisa sampai kepada misalkan orang yang lebih senior timbang kula kan ngoten nggih. Jadi khamsu sholawatin nggih. Salat 5 waktu katabahunallahu 'alal ibad yang Allah telah mewajibkan kepada para hamba, yakni salat 5 waktu itu nggih. Faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna istifafan bihaqihinna nggih. Barang siapa yang dia meninggal nggih datang kepada Allah membawa amalan salat 5 waktu dengan dia tidak menyia-nyiakan, tidak meremehkan salat 5 waktu, kana lahu indallahi adan yudhilahul jannah. Adalah baginya mendapatkan janji Allah masuk surga. Pokoknya wong gak ngremehno salat 5 waktu, salate penuh dijamin karo Nabi Muhammad masuk surga. Maka apa Allah menjanjikan lahu indallahi ahdan yudkhilahul jannah. Lah iki dalil yang kedua ini lanjute. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang datang kepada Allah tidak membawa salat 5 waktu, gak gelem salat, Pak. Nggih. Falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada baginya janji masuk surga. Ora dijanji Allah masuk surga. Piye? Terus Nabi Muhammad insya'a adzabahu, jika Allah menghendaki Allah menyiksanya, wa insya'a ghafarahu, jika Allah menghendaki Allah mengampuninya. Allah saya ngono, Allah menghendaki saya diampuni koyo hadis bitokoh, ternyata masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seperti itu. Dan ini menunjukkan berarti orang yang tidak meninggal menghadap Allah, tidak membawa amalan sholat 5 waktu sama sekali, tidakkah kafir karena masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya apa dijama antara yang mengatakan kafir dan ini mengatakan tidak kafir, berarti sing dimaksud kafir adalah orang-orang yang benar-benar mengingkari sholat 5 waktu. Adapun orang yang malas dan lain sebagainya, pokoknya orang yang malas umumnya, maka dia hanya dosa besar di atas dosa besar yang lain. Dosa besar tapi belum sampai kesyirikan, masih di bawah kesyirikan tapi dosa besar itu ya. Jadi dosa besar. Jadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dosa besar, tidak kafir gitu. Itu yang dimaksud malas itu sholatnya bolong-bolong gitu. Apa sama sekali enggak? Kalau ini sama sekali enggak sholat. Hadis ini menunjukkan sama sekali tidak sholat. Makanya dia meninggal tidak membawa amalan sholat 5 waktu. Malah sama sekali tidak sholat. Bisa jadi seperti mbah-mbah kita atau tetangga kita yang Islam KTP itu nek kula ngarani. Islam KTP itu dia masih ada harapan surga, tapi harapannya tipis loh nggih. Harapannya tipis nggih. Nah, tadi dalilnya kan memang kalau Allah mengampuni. Nggih. Kalau enggak ya tetap neraka. Heeh. Tapi kalau Allah mengampuni ini menunjukkan tidak kafir, Pak. Nek kafir enggak mungkin diampuni. Orang kafir enggak mungkin diampuni. Tapi beda dengan dalil yang pertama, barang siapa yang menjalankan sholat dengan sungguh-sungguh masuk surga. Nggih. Jelas dalil itu. Lah iya masuk surga. Yang tidak mengerjakan nggih insya adzabahu wa insya ghafaralahu. Jika Allah menghendaki disiksa, jika Allah menghendaki diampuni. Berarti menunjukkan tidak kafir ini lho, Pak. Nah itu wallahu a'lam. Duh, mboten to. Memang itu menunjukkan tidak kafir. Diampuni Allah itu kan kita juga enggak tahu. Lah nggih, diampuni atau tidak yang jelas itu berarti menunjukkan tidak kafir. Karena kafir dan musyrik itu jelas tidak ada ampun gitu. Ngerti maksudnya, paham nggih? Paham nggih maksud kula? Maksudnya di situ. Berarti ini menunjukkan orang yang tidak sholat sama sekali asal dia masih mempunyai amalan la ilaha illallah, dia tidak kafir itu loh.
Maksudnya di situ, tidak kafirnya, bukan masalah diampuni atau tidak, tapi kemungkinan diampuninya memang kecil. Mengko riwayat hadisnya ada. Ya ini termasuk bitokoh itu, pengecualian itu. Ya. Ada orang yang diampuni tanpa ada sholat 5 waktu itu. Kenapa dia tidak melaksanakan sholat waktu itu perlu ditelaah dulu. Jadi artinya apa, dia tuh belum mengenal masalah keagamaan bahwa sholat itu wajib, atau memang disengaja dia itu memang nggak mau sholat. Oh itu untuk pribadi orangnya, untuk kita mengklaim itu memang harus ditanya. Tapi ini umum Pak, dalil umum. Ya ini bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sholat 5 waktu tidak kafir itu. Nah, jadi mungkin kalau potong, nek jenengan ingin menyampaikan kepada yang lebih senior, monggo ini. Jadi akhirnya ini harus dijamak, mau nggak mau dijamak, karena bitokoh itu termasuk orang yang tidak ada sholat 5 waktu sama sekali. Harus dijamak, nek dijamak berarti ketika kita meyakini orang yang meninggalkan sholat kafir, berarti hadis ini mau dibawa kemana? Ini hadis sahih perkataan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengatakan tidak kafir secara mutlak, yang mengatakan kafir mau dibawa kemana? Kan seperti itu. Padahal ada hadisnya. Jadi dua hadis itu dijadikan satu. Nah, sehingga pemahamannya bahwasanya yang dimaksud kafir tersebut adalah orang-orang yang memang tidak meyakini kewajiban sholat 5 waktu. Seperti itu. Yang bisa masuk surga itu walaupun nggak sholat, tapi dia pernah melafadzkan la ilaha illallah. Nah, itu ada yang berpikir tidak hanya dalam ucapan. Itu masalah kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman. Karena sudah menyatakan la ilaha illallah, berarti taat pada Allah dan pada Rasul. Lah nggih itu masuk di kesempurnaan, nggih, kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam nggih. Karena apa? Jika dimasukkan mutlak seperti itu, maka hadis ini tidak bisa dipakai. Padahal ini perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu masalahnya di situ. Jadi kita harus mengimani seluruh hadis itu. Nah, jadi ini jenenge metode dijamak gitu. Nah, nek kula lebih mantep dijamak sehingga termasuk tonggo-tonggo kita sing Islam KTP itu masih disolati ketika meninggal. Karena efeknya ketika kita menganggap Islam KTP itu kafir, yang pertama kita tidak boleh anaknya gak oleh maris karena orang kafir. Umpama anaknya sing gak salat, bapaknya gak oleh maris anaknya, nek bapaknya sing gak salat, anaknya gak oleh maris bapak itu yang pertama kalau dianggap kafir. Yang kedua, nek dianggap kafir, Islam KTP itu gak boleh disolati. Dan selanjutnya efeknya tidak boleh dimakamkan di kuburan Islam. Jika itu mutlak kafir nggih. Ketika tidak mutlak harus ditanya dulu. Mulane ulama nek ngarani iki kafir ndak harus ditanya dulu nggih. Ditanya orangnya dulu, kenapa kamu nggak sholat gitu. Nah, sehingga orang-orang Islam KTP itu masih boleh disolati nanti ketika meninggal dan boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin Islam KTP niku. Tapi ketika kita berpedoman kafir secara mutlak orang yang meninggalkan sholat, maka itu tidak bisa. Karena dia kafir. Itu efeknya nggih, efek dari kafir. Gantung diri itu masih Islam dia. Masih Islam. Dia dosa besar gitu. Nggih. Jadi itu insya Allah nanti kula potong nggih, nanti bisa jadi disampaikan kepada yang lain karena ini penting nek cara kula nggih. Terus kemudian sekarang babu sholatil jamaati wal imamah nggih. Bab salat jamaah dan imamah nggih. Hukum salat jamaah nggih. Nek kula sendiri riyen nggih tesih mboten ketemu, Pak. Kula riyen niku berpahaman salat jamaah itu fardu kifayah. Asal wis ana sing jamaah maka liyane gak dosa kan ngoten nggih. Iku pemahaman yang dulu fardu kifayah. Namun para ulama ada beberapa pemahaman. Yang pertama fardu kifayah dan sunnah muakkadah itu hampir sama mereka. Yakni fardu kifayah dan sunnah muakkadah itu adalah pemahamannya Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i, terus kemudian mazhab Maliki, terus kemudian mazhab Abu Hanifah. Jadi 3 mazhab nggih, yakni mazhab Imam Asy-Syafi'i, terus kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, maka itu mengatakan sholat jamaah itu sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Mereka terbagi menjadi 2 antara sunnah muakkadah dan fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika sudah ada yang mengerjakan di suatu kampung, yang lain tidak berdosa tidak mengerjakan. Terus sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan. Nah, itu pemahaman 3 imam madhab, yakni Imam Malik secara mayoritas loh nggih, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Terus pemahaman kedua adalah fardu ain, wajib.
Wajib iki piye? Nek gak salat wajib per orang lho nggih, per individu wajib fardhu ain. Nek gak salat jamaah dosa. Wajib ini dipahami oleh mazhab Imam Ahmad. Mulane ustaz-ustaz sing langsung muni wajib tanpa perincian itu rata-rata memang apa iku mengambil dari mazhab Imam Ahmad nggih. Kula paringi tanpa perincian karena ada ulama-ulama dari mazhab Imam Ahmad ada perincian gitu nggih. Jadi begini, fardhu ain nggih. Fardhu ain ini terbagi menjadi dua. Yang pertama wajib tapi seandainya sholat sendirian sah tapi berdosa. Terus yang kedua wajib tidak sah karena jamaah menjadi syarat sahnya sholat. Di kalangan Imam Ahmad sampean sholat gak jamaah gak sah. Iku pemahamannya Imam Ibnu Taimiyah. Paling abot. Nggih. Jadi wajib, jadi nek ono adzan wajib teko, wajib jamaah. Nggih, nek gak teko salat dhewe omah gak sah. Tapi nek Imam Ahmad yang lain, nggih, wajib teko nek ono adzan, nggih. Terus kemudian kok dia gak teko, dia sholat di rumah, maka dia berdosa. Sholatnya sah. Sholatnya sah tapi berdosa. Nah, ini loh. Berdosa karena enggak berjamaah. Nggih. Oh, perbedaan pendapat sampai seperti itu nggih. Jadi ada dua antara fardu kifayah sunnah muakkadah dan fardu ain. Fardu ain juga terbagi dua nggih. Karena mereka berdalil napa sing kirane apa mau menjadi syarat diantaranya man sami'an nida falam yati fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa mendengar adzan nggih, kemudian dia tidak mendatanginya nggih, maka tidak ada sholat baginya kecuali ada udzur. Berarti tidak ada sholat baginya, tidak sah manane dene manane tidak sah baginya kecuali ada udzur. Wa mal udhru ya Rasulullah, apa udzur iku ya Allah? Khaufun aw maradun, jare Rasulullah, khauf wedi aw maradun utawa sakit. Riwayat liyane au safarun lunga, riwayat liyane au matoron hujan. Jadi udzur tidak sholat jamaah adalah takut, sakit, safar, hujan. Itu diantaranya. Jadi nek kula piye pendapate? Nek kula pendapate wajib bagi tetangga masjid, sunah muakkad bagi orang yang jauh dari masjid. Ini jenenge digabungkan, Pak. Menggabungkan, dan ini saya menggabungkan buat kula piyambak nanti kula sebut ke ustate juga, kula sebut nek wonten ustaz sing indikasine ke situ, dan kula sebut ke ulamae. Ada dua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan tidak wajib orang yang jauh dari masjid. Itu. Dan ini jarang didetail. Biasanya ustaz takoki bagaimana hukumnya sholat jamaah, langsung dalil ini wajib tanpa dirinci apakah yang tetangga atau tidak. Tapi ternyata ada rincian. Yang tetangga wajib, tetangga masjid, yang jauh dari masjid tidak wajib. Dan ini akan kula suarakan terus karena memang ada ulamanya yang berpendapat seperti itu, dan itu dibenarkan secara dalil nakli maupun dalil akli itu. Dan mereka seandainya mungkin ustadz atau ulama yang mengatakan wajib itu sendiri, seandainya ditanya detail pasti jawabannya juga sama. Yakni jika jauh tidak wajib itu. Nanti di akhir-akhir pasti ini kula sampaikan nggih. Kula catet karena kula kuwatir kok kemarin sing pendapatnya ulama Syekh bin Bas niku ada di blog di sini. Cuma kula kuwatir kok napas tak nang lobet dadi tak catet ngantekan kan. Jangan sampai nanti ketinggalan pendapatnya Syekh bin Bas nggih. Bahkan beliau itu mengatakan sholat berjamaah wajib. Ketika ditanya pasti beliau mengatakan wajib fardhu ain. Tapi ketika ditanya detail ternyata tidak. Gitu. Wajib yang dekat, sunnah yang jauh gitu. Nah, ternyata ada itu Syekh bin Bas itu. Nanti ada kesimpulan itu. Masih panjang. Jadi sore ini bahas ini, satu sore ini bahas ini gitu. Mungkin nggih. Jadi sak sore niki bahas niki nggih. Pun niki kula bahas dalil sing wajib dulu nggih. Napa sing sunah dulu? Wajib dulu nggih. Nggih. Yang wajib nggih, di antara dalil Al-Qur'an, banyak dalil Al-Qur'an. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 43 nggih. Yakni wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah salat nggih, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini lafate perintah. Ya, secara kaidah usul fikih nggih, asal perintah hukumnya wajib, sehingga ruku bersama orang-orang yang ruku yakni jamaah hukumnya wajib gitu kan ngoten. Nah, nggih. Jelas Qur'ane jelas wajib. Cuma kan nanti rinciannya yang hadis itu.
Gitu. Bon. Terus kemudian dalil wajibnya lagi nggih. Wajib wong. Iki sing parek-parek ke masjid lho ya, terutama nek cara kula yang parek masjid wajib dia ketika berada di rumah. Nanti keterangannya di belakang. Insyaallah komplit dalam satu video ini nanti nggih. Satu kajian nih kan. Bon. Terus kemudian dalil yang kedua, yakni dari hadis, karena dari Al-Qur'an itu banyak, bukan hanya satu nggih. Banyak dari Al-Qur'an itu nggih. Nanti kelamaan ketika kita bahas semua karena sudah pasti itu memang indikasi wajib di dalam Al-Qur'an. Kemudian dari hadis, yakni di Bulughul Maram, hadis yang kedua tentang Nabi marah nggih. Karena Nabi nggak mungkin marah kepada sesuatu amalan yang ditinggalkan kalau bukan amalan wajib. Nek amalan sunnah yang ditinggalkan Nabi gak marah. Tapi nek Nabi marah ini menunjukkan amalan tersebut wajib. Iki. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtatoba. Tsumma amura bis shalah. Walladzi demi zat nafsi utawi jiwa ingsun biadi iku tetep ing dalem genggamane alladzi laqad hamamtu temen-temen nggih nejo sapa ingsun nabi marah iki an amura ing yen to perintah sapa ingsun nabi bihatabin kelawan nggawa kayu bakar nggih fayu tatoba mongko nggih den kumpulake apa kayu bakar summa amura mongko nuli perintah sapa ingsun bisolati kelawan ditegakno salat fayu adzina mongko den adzani apa lah kedue salat summa amura mongko perintah sapa ingsun rajulan ing wong lanang faya umma mongko ngimami sapa rajul ana saing menungso summa ukhalifa mongko nuli ngontrol sapa ingsun ilari jalin maring pira-pira wong lanang la yasyaduna kang ora teka sapa wong lanang salat ing salat terus Nabi Muhammad ngontrol wong-wong lanang sing gak budal salat fa harriqa mongko ngobong sinten ingsun alaihim ing ngatasé rajul buyutahum ing omahe rajul. Ndadak ning omahe wong lanang wis tengok-tengok nang omah gak melok jamaah diobong omahe. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Nabi marah nggih. Terus kemudian para ulama mengatakan kenapa enggak jadi dibakar nggih? Karena di rumah itu ada anak-anak dan wanita. Karena wanita nggih salate sing paling afdol di rumah dan anak-anak juga di rumah sehingga enggak jadi dibakar oleh Rasulullah SAW karena nggih di rumah ada wanita dan anak-anak. Di antara hikmahnya nggih wanita iki afdol salat di rumah, di antarane ya sing jaga rumah ta omahe kosong kabeh menep dalem masjid wajib kabeh. Kan ngoten. Di antara hikmahnya niku menurut kula kan ngoten umpama budal masjid kabeh wajib kabeh lanang wedok, omah kosong. Maling mlebu kan ngoten. Wis iki mesti wong iki wis fanatik jamaah mesti budal jamaah kan ngoten. Ini di antara hikmahnya ngene. Tapi yang jelas Nabi tidak membakar menurut para ulama karena ada wanita dan anak-anak. Ini hanya ancaman saja tidak menjadi kenyataan karena ada wanita dan anak-anak nggih. Karena dibolehkan sholat di rumah untuk wanita dan anak-anak. Sedangkan yang laki-laki tidak boleh. Pokoknya nek omah nggih. Walladzi nafsi biyadi walladzi demi zat nafsi utawa ingsun biyadi ku ing tangane alladzi law ya'lam lan weruh sapa hadum salah sijine wong akeh annahu sak temene ahad iku yajidu nemu sapa arkon ing daging saminan kang akeh gajehe awamir mataene utawa nemu ing kikil wedhus nggih hasanatene kang bagus karone la syahida mongko hadir sapa ahad alisya ing jamaah salat isya muttafaqun alaih. Yang paling ditekankan oleh Nabi adalah jamaah salat isya itu yang paling ditekankan nggih. Mulane ning kene ana ngobong nggih terus kemudian ternyata lanjutannya hadis yang ditekankan jamaah salat isya nggih. Karena salat isya itu termasuk jamaah yang tidak dihadiri oleh orang-orang munafik gitu. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menurut para ulama menunjukkan bahwasanya tetangga masjid wajib datang ke masjid karena Nabi mengontroli yang dikontrol tetangga masjid yang mendengar seruan adzan. Jadi omah sing ape diobong diancami omah sing ana wong lanange ning omah nggih sing jauhe yakni mendengar suara adzan sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sami'an nida itu barang siapa yang mendengar adzan gitu. Jadi bukan rumah semua rumah jauh-jauh bukan. Rumah sekitaran masjid gitu. Nah. Dia 2 kilo. 2 kilo tok speaker. Nah, itu kok nanti dibahas ya. Iki bahas wajibnya dulu nggih. Kenapa kita arahkan ke tetangga masjid? Karena nanti yakni sing dimaksud
apa itu untuk dibakar adalah orang yang mendengar, yang wajib datang orang yang mendengar seruan adzan. Seruan adzan sejauh suara itulah sejauh tetangga masjid, suara biasa gitu. Nggih, sejauh suara biasa itulah tetangga masjid. Karena apa? Di riwayat yang lain termasuk di apa itu dikatakan oleh Ustadz Maududi Abdullah itu nenggone Yufid TV juga itu disebutkan bahwasanya apa itu la sholata li jaril masjidi ila lil masjidi itu ditanyakan ya, kepada Rasulullah, siapakah tetangga masjid itu wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah, man yasma'un nida, yaitu orang yang mendengar adzan. Dan tentunya adzan yang dimaksud adzan biasa bukan adzan speaker. Karena seandainya adzan speaker itu dikatakan tetangga masjid, saiki tetangga masjid tuh 2 kilo, kan ngoten. Maka para ulama tetap mengatakan adzan biasa gitu. Adzan biasa karena dulu enggak ada speaker. Enggih. Tapi itu dijadikan patokan oleh para ulama. Nah, seandainya apakah masuk akal ya seandainya sekarang 2 kilo itu sudah dikatakan tetangga masjid? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, sekarang itu ting telecek. Kenapa? Ini kan bahas hukum bukan fakta, Pak. Maksudnya Nggih. kesempatan sholat itu cuma jadi tetangga, Pak. Nggih. Pulang kono ya dan lor kono. Nggih, niku fakta di lapangan misalnya ini membahas seandainya ada orang yang rumahnya jauh dari masjid gitu loh, Pak. Mboten masalah fakta yang ada di lingkungan kita ngoten. Karena bisa jadi di daerah lain itu jauh gitu loh. Maka ini bahas hukum bukan fakta di lingkungan kita gitu loh nggih. Bahas hukum nggih. Napa? No, lah ngono ku. Nanti di belakang ada nggih tentang pertanyaan. Yang jelas hukumnya ini adalah tetangga masjid wajib nggih. Karena akan dibakar oleh Nabi Muhammad SAW rumahnya. Maka dipalingkan kepada tetangga masjid, bukan semua rumah yang jauh yang penting mendengar untuk saat sekarang nggih. Nganggo speaker 2 kilo itu diancam diobong omahe tidak. Yakni rumah yang sekitaran masjid. Nek Pak Yusuf Makta ning kene ana masjid, kono ya ana masjidnya iku lain lagi nggih. Karena mereka juga tetangga masjid yang sana meskipun tidak tetangga masjid yang sini kan ngoten. Berarti kan banyak kewajibannya sekarang. Oh nggih, nek di lapangan yang ada itu banyak wajibnya gitu loh. Secara kenyataan sekarang. Nggih. Kemudian yang hadis berikutnya nggih. Sebelum itu Ustaz, Nggih. ditegaskan sholat Isya berjamaah itu karena besar ganjarannya itu sampai merangkak itu tolong ditegaskan. Jadi saking pentingnya sholat jamaah Nggih. itu kan dalilnya belum lengkap sampai membaca itu. Coba diulangi lagi hadisnya itu. Mana? Seberat-berat sholat Nggih. atas munafikin yaitu sholat Isya, sholat fajar, dan jika mereka tahu ganjaran yang ada di keduanya, niscaya mereka datang kepada keduanya walaupun dengan cara merangkak. Nggih, memang ada itu hadisnya. Nah ini kan penting, Nggih. walaupun kita sendiri nggak mampu merangkak, tapi karena ditekankan baik kita merangkak ini juga ini untuk motivasi. Nggih. Ya memang itu wajib itu tadi karena nggih. Jadi meskipun bahkan zaman Nabi itu sampai dipapah itu. Sampai dipapah. Dipikul, Lah nggih, sampai dipapah ning ngarani dipapah itu apa? digendong. Nah, nggih dipapah. Bola pokoknya dipapah lah. Iya sampai dipapah karena menghadiri sholat jamaah itu. Memang seperti itu karena memang wajib, Pak. Enggak sholat berdosa. Jadi enggak sholat berjamaah memang berdosa nggih. Cuma kan karena kita pahami dari banyak hadis yang berdosa ini siapa? Ya ini tetangga masjid tersebut itu loh. Dia harus meskipun merangkak, meskipun dipapah dia harus datang karena dia tetangga masjid dan berada di rumah gitu. Jangan dimasukkan apa itu yang jauh dari masjid itu loh. Ya maksud kula ngoten nggih. Terus kemudian hadis ketiga yakni wa anhu lan saking Abu Hurairah malih nggih. Kala ngendika sinten Abu Hurairah, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atqalu sholati alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri nggih. Nah iki kan sing jenengan maksud mau kan hadisnya yang ketiga nggih. Jadi atqalu sholati alal munafiqina nggih. Utawi luweh abot-abote salat alal munafiqin ing atase pira-pira munafik iku salatul isya'i wa salatul fajri, salat isya lan salat subuh. Walau ya'lamun lan weruh sapa wong munafik nggih ma ing sesuatu yakni ganjaran pahala fihi ma ing dalam salat isya lan subuh la atau huma nggih mongko nekani sapa wong munafik huma ing karone isya be subuh walau habban senajan merangkak muttafaqun alaih. Terus
Wa anhu lan saking Abu Hurairah malih nggih kala ngendika Abu Hurairah atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam nggih. Ata teko sinten an-nabiya ata teko an-nabiya ing Nabi Muhammad sallallahu sinten rajulun wong lanang ama kang wuta yakni Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini pernah juga jadi muadzine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni adzan subuh nggih. Kemarin kula nate keliru yakni sing bener niku Bilal adzan pas ketika sahur terusan Abdullah bin Umi Maktum adzan ketika subuh. Ya, karena terus Nabi Abdullah bin Umi Maktum seorang buta, dia tidak akan tahu waktu subuh kecuali dikasih tahu bahwa waktunya sudah subuh. Faqala mongko ngendika sinten rajul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Innahu sak temne kelakuan iku laisa ora ana iku li kedue ingsun sapa qaidun wong sing nuntun. Ya kudune kang nuntun nggih. Sapa wong sing nuntun mau ni ingsun ilal masjid maring masjid. Iki ketika Abdullah bin Umi Maktum sudah usia senja. Awalnya tidak datang terus dia bahkan adzan. Gitu. Setelah usia senja beliau farakhoso mongko dia meminta rukhsah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, gak ono sing nuntun aku iki wahai Rasulullah nggih. Gak ono sing nuntun ning gone masjid nggih. Minta keringanan untuk sholat di rumah. Maksudnya Abdullah bin Umi Maktum dia sholat di rumah tapi mendapatkan pahala sholat jamaah itu maksudnya. Karena wong nek ono udzur kan entuk nggih. Nek ana udzur iku entuk nggih. Entuk napa? Entuk pahala nggih. Mulane idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman nggih. Dadi wong nek oleh udzur nggih, sakit nggih, utawa safar utawa udzur yang lain dibolehkan oleh Nabi tidak salat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana hari biasa. Mulane Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi minta udzur karena gak ana sing nuntun, njaluk udzur salat ning omah. Tapi maksudnya Abdullah bin Umi Maktum dia dapat pahala sholat jamaah gitu loh. Ning omah tapi dapat pahala sholat jamaah. Maksudnya Abdullah bin Umi Maktum seperti itu nggih. Mulane dia minta udzur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian farakhoso nggih memberi udzur sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maring Abdullah bin Umi Maktum. Terus kemudian falamma walla mongko nalikane mengo mulih balik utawa ning riwayatane insorofa kembali sapa Abdullah bin Umi Maktum da'ahu mongko manggil nggih sinten Nabi hu ing Abdullah bin Umi Maktum. Faqala mongko matur sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nature piye? Hal tasmi'un nida utawa hal tasma'un nida apa to ngrungu sapa sira anida bisolah nggih adzan panggilan salat. Kala matur sinten Abdullah bin Umi Maktum na'am nggih wahai Rasulullah kala mengendika sinten Nabi fa'ajib mongko nekanono sira ing salat jamaah rawahu Muslim nggih. Jadi tetap dikongkon nekani salat jamaah karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Walaupun buta nggih. Dan rumahnya dekat. Urung Pak, aku urung muni ngono Pak. Sik nggih. Terus ning riwayat lain na'am nggih wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab la ajidu laka rukhsah. Aku tidak menemukan keringanan kepadamu. Padahal dia buta nggih. Jadi dia buta ketika dia apakah kamu mendengar adzan? Dia menjawab nggih wahai Rasulullah. Jawab Rasulullah la ajidu laka rukhsah. Aku tidak menemukan keringanan bagi seorang buta tidak mendapat keringanan untuk datang ke masjid. Seorang buta malah oleh. Lah iku mulane para ulama mengatakan niku iki kenapa dulu iku riwayate untuk hadis ini iku seorang yang buta itu untuk menunjukkan bahwa orang buta itu rumahnya dekat masjid. Dia sesuai pendengaran adzan biasa, dekat. Karena apa? Karena seandainya pendengaran speaker diikutkan, maka orang buta sekarang yang jarak 2 kilo misalnya rumahnya tidak ada masjid yang lain Pak maksudnya, dia masih wajib datang ke masjid dan itu mustahil gitu. Itu pendapat para ulama. Nanti di belakang tak sampaikan, jadi jangan keburu-buru apa itu dalile ulama endi jangan, karena di belakang nanti ada nggih kula simpen niku tesih nggih. Iki karena pembahasannya masih panjang nggih. Jadi ada ulamanya nggih. Ulamanya dua agak mokor sitok. Itu yang kula ketahui belum yang kula tidak tahu nggih. Wajib datanglah. Jadi seorang buta wajib. Jadi tetangga masjid buta saja wajib, apalagi kita sehat ngoten nggih Pak maksudnya. Cuma pada saat itu kita berada di rumah, adapun ketika safar dan lain sebagainya maka tidak gitu. Nek pas ning omah, wajib. Pacar itu budal to ora? Budal. Pacar itu contohnya nek pas ning persil, insyaallah jadi tidak wajib. Nanti ada dalil tersendiri. Safar kan, persil safar. Mboten safar, lain lagi nggih.
Ini persil, dia jauh tidak mendengar adzan, secara adzan biasa dia dapat keringanan. Bukan boleh menjadi sunnah muakadah. Menjadi sunnah muakadah, bukan menjadi wajib lagi gitu. Ketika dia tidak di rumah gitu. Nanti enten malih enten hadise Pak Carito, khusus Pak Carito niku. Lah nggih niku. Ban. Tapi nek kebun di rumah wae ya ndak, tetep wajib datang gitu. Kebun ning rumah, aku nang kebun ngono, enggak warang. Utawa sawah ning mburi omahe ya ndak, tetep wajib datang gitu. Nek jauh sing kula maksud nggih aja salah paham lho nggih. Ban. Terus dalil berikutnya nggih. Ya ini hadis keempat. Akeh hadis yang wajib niku nggih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man sami'a nida falam yati fala sholata lahu illa min udhrin. Sudah kita baca tadi nggih, yakni barang siapa yang mendengar adzan maka tidak nggih. Falam yati mongko ora nekani sapa man nggih. Man uta sapa iku sami alamun ngrungu sapa man anida ing adzan, falam yati mongko ora teka sapa man nggih. Fala ora teka sapa man fala sholata mongko ora ana salat iku maujud, yakni satu riwayat menafsirkan tidak sah salat iku maujud lahu kedue man illa min udhur, kecuali tanpa udzur maka tidak sah. Atau riwayat liyane sah tapi berdosa. Terus riwayat liyane lagi bagi ulama yang mengatakan fardu kifayah atau sunah muakkad maka diartikan la sholata nggih, fala sholata maka tidak sempurna nggih. Salatnya kecuali tanpa udzur, tidak sempurna gitu. Jadi pemaknaan ulama itu ada tiga nggih. Ada tiga nggih. Tidak ada salat yakni tidak sah, terus kemudian ada sholat tapi berdosa, terus kemudian tidak sempurna, tapi tetap sah gitu, tidak berdosa. Itu tafsirannya para ulama ya. Dan ini yang lebih kuat menunjukkan kepada wajibnya menurut para ulama. Jadi tetap wajib. Mulane kalau tetap berpendapat tetangga masjid tetap wajib datang ke masjid. Ya. Terus lagi yang dipakai lagi nggih. Yang dipakai lagi oleh ulama yang mengatakan wajib bahkan mengatakan tidak sah nggih, adalah hadis melompat nggih, hadis ke-20. Melompat, mungkin enggak ketemu tenan pun dicari rada alon-alon nggih. Yakni wa'an wa bisa tabni Ma'badin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Iku ro'a ngendika sinten Nabi rajulan ing wong lanang yusoli kang salat sapa wong lanang khalfas shafi ing gurine shaf wahdahu hali dhewean. Fa amura mongko perintah Nabi hu ing hu ing wong sing salat ning gune sop dia mau ayu ida ing nyeto baleni sapa wong asolata ing salat. Jadi ana wong salat ning guri sop dhewean karo Nabi konangan kongkon baleni. Mereka mengatakan wong salat dhewean ning guri sop ae gak sah apa meneh salat dhewean ning omah, dalile ngoten nggih. Terus kemudian hadis berikutnya la sholata limun faridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang bersendirian di belakang shaf. Maka mereka yang mengatakan tidak sah, maka ini dipakai ada dalil. Cuma dalilnya mboten kuat karena ini mengandung tidak sempurna sebenarnya. Karena tidak sah pada saat itu, nggih, wong sing salat ning belakang shaf padahal masih bisa. Iki ditafsir para ulama nggih. Orang yang ketika jamaah nggih, terus ternyata di depan masih ada lubang, kemudian dia buat shaf sendirian di belakang, maka ini yang tidak sah. Nggih, yang tidak sah. Jadi ono baris kok ternyata isek cara dileboni isek sedeng tapi dia nggawe dhewe ning nguri. Nah ini tidak sah, disuruh baleni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika di depan benar-benar sudah penuh nggih, dan yang ada orang diajak ke belakang tidak mau, maka dia sholat di belakang itu tetap sah. Nggih. Tetap sah menurut para ulama seperti itu nggih. Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi pemahaman masjid terus kabeh sing dijak mengguri jak batur gak gelem sampean salat dhewean ning ngguri tetap sah. Tapi nek kira-kira ana sing lobang, maka ini masuk hadis sing dikon baleni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk menggabungkan dua hadis. Nah, ini pelan-pelan Ustaz. Nggih. Kemarin sudah ditanyakan. Napa? Kalau saya masih ingat di Juli. Nggih. Ini kan judulnya jamaah. Nggih. Tidak melenceng. Bahwasanya sholat jamaah tadi yang saya maksudkan itu adalah laki-laki, tapi kalau perempuan sholat berjamaah laki-laki perempuan pada umumnya
masjid kita, musola kita, Nggih. itu kalau sholat itu lagi dipisah dengan kain. Nggih. Nah, akhirnya laki-laki ini katakanlah sebelah kanan, Nggih. perempuan sebelah kiri. Nggih. Nah, itu kalau ditarik garis lurus sop, Nggih. itu sejajar dengan laki-laki. Nggih. Nah, mereka ada yang punya pemikiran karena dalilnya sop perempuan itu adalah di belakang laki-laki. Nah, sehingga orang perempuan ini tidak mau maju sama-sama temannya yang Nggih. menjajari dengan laki-laki. Nggih. Dia sholat di belakang. Nggih. Nah, itu sendirian itu gimana? Kemarin kan sudah kula jawab niku. Nopo. Nggih, jadi untuk hal itu nggih ada pendapat para ulama nggih, kalau memang sudah takmir mengadakan seperti itu salatnya tetap sah nggih. Karena untuk wanita di belakang itu hanya afdoliyah. Afdolnya wanita itu di belakang gitu. Salatnya tetap sah, Pak. Jadi ketika takmir masjid membuat model seperti itu, kita tetap mengikuti meskipun tidak afdol. Itu hanya afdoliyah, bukan keabsahan salat itu. Afdol. Afdole ya mulane apa iku khairu sufufir rijali kan ngarep nggih. Ya, sing sebaik-baik soft laki-laki di depan dan sebaik-baik soft wanita di belakang itu hanya afdoliyah. Ya, berarti, Bukan sah dan tidaknya. berarti apa yang Biran ngendikakan itu kalau terjadi sholat yang saya sampaikan tadi, berarti perempuan itu sejajar dengan laki-laki Nggih. walaupun ditutup dengan satu. Nggih. Itu kan berarti jenengan menyatakan nggak apa-apa. Tetap sah gitu, tapi gak kurang afdol. Nggak sah itu dia kan nggak melaksanakan perintah Nabi, hadis Nabi bahwa perempuan itu sholatnya di belakang laki-laki. Lah nggih iku afdoliyah, Pak. Afdoliyah. Afdolnya. Mestinya imam kalau tahu pemahaman itu Lah iku makanya nanti seandainya nanti terjadi apa iku seandainya dianggap berdosa yang berusaha takmir gitu loh. ya makanya tapi kan Nggih, tapi tetap sah, bukannya tidak sah, tetap sah niku. ya yang nanggung kan imam. Lah nggih. Anunya. Lah nggih. Kan kenyataannya kan di masyarakat kita seperti itu. Ya seandainya jenengan mempunyai musola sendiri, punya masjid sendiri, maka diatur sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kita hanya menghubungi bukannya boleh atau abdul, sah dan tidak itu loh masalahnya, sah dan tidak gitu. Maka kita tidak bermudah-mudahan mengatakan tidak sah, tetap sah tapi kurang afdol gitu nih, kurang afdol gitu. Nah misalnya masuk kok ternyata dia ingin di belakang, dia harus mempunyai shop, jangan sendirian. Kalau sendirian masuk shop ini nanti, sendirian tidak sah. Nah, nek kalau ngajak teman bisa. Kemarin kan kula ngoten sami nggih. Ngajak teman bisa nggih. Mulane misalnya ambek anake ambek apa misalnya dulure misalnya ayo nggawe soft ning nguri, nah, mungkin itu masih bisa. Tapi kalau sendirian maka tidak bisa kena hadis ini gitu. Tapi nek ngarep iki mau sah tapi tidak afdol gitu. Sama-sama tahu dalil kenapa hampir semuanya melaksanakan seperti itu. Wallahu taala alam, dan niku makanya itulah gunane apa niku dakwah kan ngoten. Tapi kenyataannya ketika orang sudah kenal sunnah kan prakteknya tidak seperti itu. Gitu. Nggih, ampun. Nggih, nek masalah niku insyaallah seperti itu nggih, kula nguatkan nggih dan benar-benar dari ustadz yang lain juga nggih, kula sudah tahu jawabannya niku bahwa sah tapi kurang afdol gitu. Berarti kalau sendirian sebaiknya juga mengikuti ke depan. Nggih. Wah, kalau Bu Yuli Kalau sendirian nggih. Dan juga untuk wanita dia mendapatkan pahala yang napa? Kalau wanita ingin sholat di masjid itu harus terhindar fitnah. Dia dapat pahala sama sebenarnya kalau terhindar fitnah. Karena pada zaman Nabi ada, nggih, yang datang ke masjid terhindar fitnah. Ya ini apa? Tidak bersolek, tidak apa jenenge iku pakai wangi-wangian, tidak penampilannya tidak menggoda laki-laki itu dia baru boleh. Tapi nek ketoke sik wong lanang iku nek dhewe aku wis tuwek Ustaz. Lah wong sing tertarik ya wong lanang tuwek kan ngoten. Wallahu alam lho nggih, tapi tetap boleh nggih wanita datang ke masjid tapi menghindari hal yang seperti itu. itu punya niatan Ustaz. Nggih. Ya memang dia kepingin Nggih. namanya sholat di masjid itu. Nggih. Kalau bener pahalanya kan Nggih, nggih. Nah itu kan dia kan walaupun wanita dia juga kepingin sholat di masjid. Nggih. Nah pertanyaannya tadi Pak Mariono juga Nggih. bahwasanya sebaik-baiknya wanita itu sholat di rumah. Nggih. Jadi di rumah itu pahalanya
Sama enggak 27 derajat yang di masjid itu? Selama kula ngaos itu dikatakan oleh para ulama itu dia mendapatkan pahala yang sama karena dia itu yang namanya lebih afdol, berarti di rumah itu ya lebih afdol gitu. Cuma mungkin masalah pahalanya apakah sama laki-laki yang tapi mempunyai pahala yang tersendiri lebih afdol gitu. Berarti kan lebih namanya kan gitu. Yang jelas kita terima saja lah kalau jenengan di rumah terima karena dapat pahala lebih afdol. Cuma kalau ingin ke masjid silahkan ke masjid juga dapat pahala ketika tidak menimbulkan fitnah. Juga dapat pahala 27 derajat ketika tidak menimbulkan fitnah gitu. Ya terserah loh. Kadang kan pengen di masjid Pak. Mulanya dilarang oleh Nabi karena orang juga pengen ketemu orang banyak gitu. Maka terserah nanti yo di rumah yo di masjid monggo nggih. Itu ada nggih, ada kelonggaran di situ gitu. Mereka kebanyakan yang kepengennya itu karena ingin meraih 27 derajat itu tadi. Kalau itu sama di rumah, kalau tahu dia kan enak di rumah. Lebih afdol di rumah. Nggih. Nggih, nggih ngono nggih. Ini ki dalil sing tengah wajib sing jelas sepakat bahwa tetangga masjid wajib sholat di masjid apabila berada di rumah nggih. Nek gak diobong karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian Pendapat pertama, nggih pendapat pertama niku nggih. Terus pendapat kedua ada milih sunah muakkadah nggih. Nggih, sunah muakkadah. Niki kula waos sing pertama niku saking Riyadhus Shalihin dulu nggih. Nggih pokoke dalu gak dalu kudu bar. cukup waktunya. Cukup insyaallah nggih. Cukup. Teng Riyadhus Shalihin niki mboten nyemak dirungokno mawon diperhatekno nggih. Penting niki engko nek salah paham repot nih. Duh Pak Harjito kadang takok kan mboten kok mewakili pribadi, biasanya mewakili yang lain jamaah, kadang jamaah duwe unek-unek ngoten lho. Ya sungkan, Pak. Ora wani takok kadang ngene lho. Dadi akeh wong gak wani takok. Nek Pak Harjito kan vokal wonge. Dadi kadang-kadang gak sesuai dengan hatinya sendiri dia tetap bertanya itu. Jadi pertanyaan seperti itu ada memang dulu kula ngaji nggih wonten enten wong niku asline wis saged tapi ustaz isih ditakoki ya tujuannya apa? Nyemes liyane kadang ngono, ngendari maksudnya, ngendari liyane kan ngoten. Dadi memang harus ada seperti itu nggih. Sing berani mengangkat tematnya. Teman yang Enggak berani tanya nggih. Kadang bisa jadi malu, bisa jadi enggak biasa ngomong di depan publik dan lain sebagainya. Banyak kemungkinan nggih. Bon. Ustaz kalau di Riyadhus judulnya apa itu? Di bab tentang ikhlas. Ikhlas. Nggih, bab pertama malah nggih. Nah, kita cari nanti. Bon. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW satu hadis niki. Salatur rajuli utawi salate wong lanang fi jamaatin ning dalem sertane jamaah. Nggih. Salate wong lanang beserta jamaah iku tazidu tambah apa salat ala salatihi ing atase salate wong lanang fi baitihi ing dalem omahe rajul. Lho ana fi baitihi. Dadi ana salat ning omah. Jadi salate wong lanang sertane jamaah yakni nang masjid itu tambah yakni luweh mulya nggih. Ala salatihi tibanding salate wong lanang fi baitihi ning omahe wong lanang salat ning omah iki nandakno sah salat di rumah. Cuma lebih afdol salat di masjid. Terus wa salatihi lan salate wong lanang fi suqihi nggih. Wa salatihi lan salate wong lanang fi suqihi ing dalem pasare rajul. Jadi salate wong lanang sertane jamaahne masjid iku luwih utama, luwih tambah pahalane dibanding salate wong lanang omah ambek salate wong lanang ning pasar. Yani ning pasar maksudnya di tempat kerja gitu. Ning pasar maksudnya di tempat kerja maknane umum. Mulane nek persil bareng mang gitu. Iku lebih utama Pak Carito, lebih utama sampean tetep mulai budal ning masjid gitu maksudnya. Tapi sah. Sah tapi. Mulai kan sapi gol, Mas. Nah nggih kan. Terus kemudian piye? Bid'an nggih. Hale punjul nggih. Bid'an niku hitungan 3 sampai 9, bid'an hale punjul 3 4, 5, 6, 7 atau 9 wa 20. Jadi bisa tikel 23, 24, selawe 26, 27, 28, 29. Jadi tikele sakmono nggih. Jadi sampean salat ning persil Pak Carito misalnya tempat kerja utawa ning pasar sing di toko misalnya, ambek salat ning masjid iku kaceke gampangane kaya 77
derajat atau sampai 29 derajat. Setiap 1 derajat sejauh 500 tahun perjalanan. Iya. Mesti hukumnya sunah muakkad lho nggih. Yo, iki sing berpendapat sunah muakkad. Tapi KCE 1 derajat itu 500 tahun perjalanan. Wallahu taala alam ya. Ya, perjalanan insya Allah dihitung seandainya naik kaki 500 tahun pun sampai kemana itu kan. Sauripe kita itu hanya gak ono 100 tahun misalkan kan ngono. Jadi jaraknya sejauh itu nggih. Nah, jadi hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan pahalanya lebih banyak dan hukumnya sholat neng omah ambek sholat neng tempat kerja itu boleh, tapi dibatasi karena ada hadis wajib wong sing neng omah sholat neng masjid dibatasi, berarti maksudnya omah sing jauh dari masjid gitu loh. Maksudnya ya sholat neng omah tapi omah sing jauh dari masjid, sholat neng pasar yang jauh dari masjid, sholat di persil sing persil jauh dari masjid, harus seperti itu. Jadi tergabung gitu loh. Ya, tergabung. Jadi antara yang mengatakan wajib dan mengatakan sunnah itu nanti digabung jadinya seperti ini gitu. Ya. Ojo kok omahe perek masjid, salat nang omah wae lah sak derajat lah mboten. Tetep karena kena dalil wajib sing ngarep mau ngoten nggih. Gitu. Diobong omam kan ngoten. Nah, mekae nek gawe sing adoh masjid nek pengen gak anu. Nanti ada Pak, ada sahabat yang rumahnya tidak mau dekat masjid. Malah seneng adoh. Nah, ada niku nanti nggih. Pahalanya besar. Nah, nanti itu nggih, nanti nggih. Kok senengane kok penak. Wadhalika utahe mengkono-mengkono apa iku tambahi derajat mau nggih. Ana hadakum nggih. Iku sak temene salah sijine wong akeh yane kaum iku ida tawaddu analing wa wudu sopahat fasana mongko bagus sopahat al wudu ing wudu summa ata mongko nuli teka sopahat al masjid ing masjid layan hazura apa iku nangekake hu ing ahad apa illa salata kejaba karep salat de budal masjid wudu krana karep salat la yuridu la ngarepake sopahat illa salata kejaba salat lam yahtu mongko nggih ora jangkah sapa ahad khotbatan ing sak jangkan illa kejaba rufi den angkat lahu kedua ahad biha kelawan jangkae mau apa darajatan sak derajat diangkat sak derajat lho malah akeh nek umam madoh nggih wa khutolan den apa iku lebur anu saking ahad biha kelawan jangkae mau khotiatan ing kesalahan siji setiap jangkah kesalahane dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yadkhula sehingga mlebu sapa ahad al masjid ing masjid sampai dia mlebu masjid jangkae mang dicatet kabeh ya diampuni dosane diangkat 1 derajat diampuni dosa. Oh gak diampuni dosa tok, ambek diangkat 1 derajat setiap langkah. Oh luar biasa. Fa idza dakhala mongko nalikan mlebu salat al masjid ing masjid, kana mongko ana salat iku fi sholati ing dalem salat. Dhek mlebu masjid urung wektu salat lah diitung salat karo Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan budal zuhur jam misalnya jam 10 wis tok masjid, ngenteni salat zuhur. Selama sampai nang masjid mah diitung salat karo Allah Subhanahu wa taala. Tengok-tengok padahal. Apa meneh salat tengok-tengok wis dihitung salat karo Allah Subhanahu wa taala, ngenteni salat itu dihitung salat karo Allah Subhanahu wa taala ya. Nggih, makana semangsane ana apa salat iya ya salat iku tahbisuhu ngeker apa salat hu ing wong mau. Wal malaikat utahe malaikat selama dhek memang menunggu salat. Di apa dihitung salat. Wal malaikat utahe malaikat iku yusalluna nggih. Sholawat, yakni mendoakan sapa malaikat ala hadikum ing atase salah sijine sira kabeh pas ning masjid umang didongakno malaikat madama ing dalem semangsane langgeng sapa ahad fi majlisi ing dalem tempat lungguhe ahad alladzi kang salat kang salat sapa ahad fihi ing dalem tempat lungguh dia selama masih duduk di situ di masjid itu maka didoakan malaikat yaquluna ngucap sapa para malaikat Allahumma arhamhu ya Allah rahmatilah nggih orang ini Allahumma firlahu ya Allah ampunilah orang ini Allahumma tub alaihi ya Allah terimalah tobatnya. Jadi sampean tengok-tengok tok, gak salat gak apa wis tengok-tengok tok jenenge itikaf, iku wis didongakno malaikat. Urung diilingi ambean amalan-amalan lah. Lain tengok-tengok tok. Mulane itikaf itu tengok-tengok tok lah oleh ganjaran gitu. Tapi prakteknya apa to? Nggih. Malam yudi nggih. Selagine apa iku urung nglarakake sapa had fihi ing dalem masjid. Saurunge nglarani kancane, tapi nek ngobrol-ngobrol nglarani kancane lagi malaikat gak ndongakno. Malam yudi selagine urung hadas sapa ahad fi ing dalem masjid.
Seragine dhek urung batal, nek batal wudune balik neh baru didoakan lagi. Muttafaqun alaih itu. Ya ngono. Nah, di antaranya iki di antara dalil salat di rumah itu boleh. Namun dipalingkan maksudnya rumah yang jauh dari masjid karena kalau tidak bertentangan dengan hadis tentang wajibnya tetangga masjid salat di masjid gitu. Oke, dalile. Mana? Nggih. Kalau dekat langgar sama Langgar kalau sudah wakaf, ya. Sama dengan masjid. Sudah wakaf loh, bukan langgar pribadi. Maka langgar nek wis wakaf, maka dia termasuk hukum masjid oleh sholat tahiyat masjid di situ. Ini masuk sudah diwakafkan oleh Pak Harjito, sudah dinyatakan untuk umat gitu. Ya. Sudah dinyatakan oleh Pak Harjito diwakafkan untuk umat. Jadi ada syariat sholat tahiyat masjid. Jadi kita ini berkumpul di masjid sudah. Cuma kan masjid nanti ada masjid sing inti nggih ambek masjid niki termasuk masjid sing mboten inti, tapi masuk kategori masjid bisa untuk iktikaf. Kita diam di sini wis didoakan oleh malaikat gitu. Kan. Wakaf itu enggak harus tertulis, dengan kata-kata bisa. Sudah wakaf secara hukum sudah sah. Tunggale nikah siri niku lho, secara hukum sudah sah tapi secara catatan urung sah gitu. Bon, saniki ning gone Bulughul Maram nggih. Ning Bulughul Maram ana neh iki yakni salatul jamaati afdhalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Iki sudah tadi kita bahas yakni apa iki nek ning Bulughul Maram ini disebutkan 27 derajat. Terus di riwayat lain bi khamsin wa isrina 25 derajat. Makanya apa bid'ah niku antara 3 sampai 9. Jadi tikele iso 23 sampai 29 derajat gitu. Salat berjamaah. Terus kemudian di hadis Bulughul Maram hadis kelima, Pak. Niki juga ada nggih. Ning ngene bab tasih bab mau nggih, bab salat jamaah. Wa an Yazid bin Aswad. Dan ini para ulama juga mengatakan ini tentang apa itu bolehnya sholat sendirian. Termasuk ning gone syarah-syarah Bulughul Maram kula pernah pinjam, dadi kula niki riyen niku sinaune pinjam. Zaman dhisik ra kelar tuku buku. Mulane tak catet termasuk tanggo dalil tak catet iki pinjaman dulu kula minjam nggih. Jadi ada sekitar 7 atau 8 jilid sarah Bulughul Maram niku kula pinjam riyen. Sito kula pinjam. Sing penting sing sekiranya ning umum gak urung metu tak catet ngoten. Termasuk iki. Belum ada fotokopi. Sudah ada 8 atau 7 jilid, cuma dulu juga belum kenal Shopee ngono. Saiki tak delokne Shopee ada. Ada ning kono, ada 7 atau 8 jilid ada di Shopee. Wa an Yazid bin Aswad lan saking Yazid bin Aswad anau sak temene Yazid bin Aswad iku salat sinten Yazid bin Aswad ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi ing salat subuh. Iki salat subuh lho, termasuk salat yang orang munafik tidak ikut nih, berat untuk salat subuh. Falamma shalla mongko nalikane salat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa nggih. Dumadaan utai nabi iku nggih biro jule ini ngunangi wong lanang loro. Lam yusolia kang ora melok salat karone. Salat subuh Pak niki. Jadi pas salat subuh, dadak Nabi ngunangi wong lanang loro gak melok salat subuh. Fada'a mongko ngundang sinten Nabi bima kelawan karone. Wong loro diundang, faji'a mongko teko den tekane sapa karone bima kelawan apa iku faji'a mongko den tekake maring Nabi bima kelawan wong lanang loro ditekakno wong lanang loro nggone Nabi diceluk. Tar udu hale ndredeg. Diceluk Nabi ndredeg Pak, sing nyeluk Nabi sing nyeluk akune gak patek ndredeg. Faro isuhuma nggih. Apa pira-pira lempenge wong lanang loro dhek ndredeg. Faqala mongko matur sinten Nabi lahum maring karone, "Ma utahe apa to manaa nggih. Iku nyegah kuma ing sira loro antusolia ing melo salat sapa sira mana sertane kita." Sing imami Nabi padahal. Apa sebabe ke gak melok salat jamaah subuh? Padahal tok masjid pisan.
Kala matur sinten marang loro. Qad sholaina. Teman-teman salat sapa kita fi rihalina ing dalem omah kita. Kita iki wis padha salat ning omahe dhewe-dhewe. Lho ternyata wis salat ning omah. Terus teko ning masjid Nabi sik salat gak melok salat. Kala matur sinten Nabi fala taf'ala mongko aja nglakoni sapa sira kabeh nggih. Sira kabeh idza shallaituma ing dalem nalikane salat sira loro nggih. Ing dalem nalikane salat sapa sira loro fi rihalikum ing dalem omahe sira loro nek kowe wis padha salat ning omahe nggih wis padha salat ka omah terus budal ning masjid. Suma adraktu mongko nuli nemu sapa sira loro alimama imam nek nemu imam nggih isih salat walam yusolli hari urung salat sapa imam fasol liya mongko salata sapa sira loro mau sertane imam. Aja ngono. Kowe nek wis salat ning omah dhewe terus bareng tok masjid imam isih rong salat, maka ikutlah salat bersama imam. Mesti ono omah wis bar salat. Nabi tidak pernah membatalkan yang salat di rumah. Nggih. Fa innaha mongko sak temene salat nggih bersama imam nang masjid iku mau lakuma kedue sira loro iku nafilatun salat sunah sing wis bareng imam nang masjid iki diitung salat sunah. Jadi salat wajibe ning omah mau wis salat dhewe. Dadi salat ning omah iku sah dan ini dimasukkan ulama pula yakni apa? Wong sing omahe jauh dari masjid Nabi. Nek sing dekat tetep gak oleh kena diobong mau. Gitu lho. Jadi iki sing jauh. Dadi wong nek jauh dari masjid pengen nekani kajian ning masjid Nabi, salat sik ning omah terus budal ning masjid, tok masjid kok ternyata Nabi urung salat, maka ikut jamaah bersama Nabi. Tapi nek wis bar salat maka tidak apa-apa. Berarti salat di rumah itu boleh, tapi dialihkan oleh para ulama yakni rumah yang jauh dari masjid. Karena nek sing dekat ape diobong Nabi, maka hadis ini tidak bertentangan dengan Nabi arep ngobong omah tersebut. Itulah jenenge menjamak, Pak, digabungkan gitu. Jadi pahalanya sunah ya. Yang kedua pahalanya sunah gitu. Jadi sampean bar salat ning omah terus budal ning masjid, seandainya omahe sampean ini jauh dari masjid, kok ning masjid ono kajian, salat sik ning omah terus ape budal ning masjid, bareng tok masjid urung jamaah, melok jamaah. Puasa kalau puasa enggak boleh salat, habis salat jamaah wajib. Loh. Kalau waktu asar. Sama saja karena di situ masih salat. Salatnya juga salat asar gitu. Bukan sholat sunnah, maksudnya sholat asar, sholat subuh yang kedua itu hukumnya sunnah sudah bukan wajib lagi. Tapi sholatnya tetap sholat wajib, yakni sholat subuh gitu. Seperti contoh di sini Ustaz. Iya. Ustaz, apa kan sudah sholat di rumah. Iya. Kemarin tadi kan baru di sini Andan. Iya. Nah, kalau ikut seperti itu. seandainya sampean komah wis bar sholat asar. Neng kene ternyata bisa urung salat lagi komat misalnya silahkan derek salat. Tapi nek keri mboten napa-napa. Iki maksudnya ning kene kan sing detail nggih, yakni imam belum salat gitu nggih. Imam belum salat yakni urung komat. Maka ikut salat gitu. Nek keri insyaallah ya wis dinteni mawon bare wong keri kan ngoten. Wallahu taala alam. Ya, iki termasuk dalil boleh salat di rumah namun dialihkan rumah yang jauh dari masjid agar supaya tidak bertentangan dengan hadis bahwasanya tetangga masjid wajib di masjid gitu. Bon niku insyaallah saya sudah cukup nggih. Nek di kabehno masih banyak lagi nggih. Nah. Non? Oh iya, itu nanti. Melipat baju itu tidak boleh nggih. Iku hadisnya tentang apa itu? Tentang masalah sujud itu. Wala nanti fathiyaba wasya'ra. Tidak boleh melipat mengunci rambut dan melipat bajunya. Itu tidak boleh. melipat baju Tidak boleh. Melipat baju ngelingkis baju. Nah itu sholat bajunya dilingkis tidak boleh. Ambekan rambutnya dikuncir gak boleh nggih. Ning gone hadise wala nakfita thiyaba wasya'ra. Tidak boleh mengunci rambut dan melipat baju.
Baju maksudnya pakaian itu, Pak, sama saja nggih. Nggih, masuk. Nek sampean pengen dilipat, lipat saja terus jahit. Dadi ini wis gak lipatan. Jadi wis asli gitu. Pak Jokowi tak kandhani. Lipat oleh. Ning gone riwayatane iku kuflus syaiton, yakni tempat duduk setan ning riwayatane. Bahkan zaman sahabat itu ada seorang yang sholat rambutnya kunciran langsung oleh sahabat yang lain diudari kuncirannya kongguri. Terus disebutkan sahabat Nabi Muhammad sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wanita lebih utamanya tidak dikuncir ketika tidak merepotkan. Tapi yang merepotkan dikuncir masih boleh untuk khusus wanita. Ini laki-laki benar-benar sudah tidak boleh. Untuk wanita afdolnya tetap tidak dikuncir karena rambut ikut sujud itu. Itu masalah itu. Ya, terus kemudian masalah tetangga masjid tadi diantaranya tafsirannya yakni Ibunda Aisyah. Ya. Ibunda Aisyah itu tafsirannya haddul jiwari arba'una daron min kulli janibin. Yakni sing di masjid adalah 40 rumah di samping kanan kiri masjid. Itu yang namanya tetangga masjid. Itu menurut Ibunda Aisyah. Namun menurut Sayyidina Ali, riwayat Ali yakni tadi la sholata li jaril masjidi lalil masjidi nggih. Jadi riwayat ini didoifkan oleh para ulama, namun riwayat ini yang apa itu sebagian ulama berpendapat bukan perkataan Nabi, yakni perkataan Sayyidina Ali. Jadi yang dimaksud tetangga masjid adalah man yasmaun nida, barang siapa yang mendengar adzan. Ini termasuk perkataan Sayyidina Ali. Jadi yang mendengar adzan itulah jenenge tetangga masjid. Jadi itu diantara tetangga masjid. Terus kemudian niki kula sampaikan nggih, kula sampaikan iki sing paling penting. Kenapa kula berpendapat yang dekat masjid wajib berdasarkan dalil tadi, yakni dekat masjid maksudnya yang mendengar suara adzan nggih, adzan biasa nggih, bukan adzan speaker, adalah pendapat Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basyam di dalam Syarah Bulughul Maram sing kula pinjem nggih, kula pinjem halaman 474. Jul itu sama teman-teman Pak akeh wonten 8 nek mboten 7 kula supe. Nggih. Niku halaman 474 jilid 2 nggih. Beliau ini adalah Abdurrahman nggih, Abdullah bin Abdurrahman bin Soleh bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim Al-Basyam. Al-Basyam terkenal dengan Bani Tamim. Lahir di kota Unaisah nggih, 1346 Hijriah bertepatan dengan 1926 Masehi. Murid dari Syekh Al-Alama Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di. Ya, murid Syekh As-Sa'di. Selama 8 tahun. Beliau ini kawan seperguruan Syekh Muhammad bin Soleh Utsaimin. Ya, jadi koncone Syekh Utsaimin. Beliau berpendapat ketika mengomentari hadis man sami'an nida nggih, barang siapa yang mendengar adzan nggih, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Beliau berkomentar nggih, hadis ini merupakan argumen yang kuat bagi yang berpendapat bahwa sholat jamaah hukumnya fardu ain, wajib gak sholat di masjid dosa. Dan pelaksanaannya diwajibkan di masjid, bahkan diwajibkan di masjid bukan di rumah. Ini beliau. Terus kemudian sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, barang siapa mendengar seruan salat, konotasinya adalah bahwa yang tidak mendengar seruan salat karena jaraknya jauh dari tempat diserukannya salat, maka ia tidak wajib menghadiri. Jauh ya, maka dia tidak wajib menghadiri. Adapun orang yang berada di tempat yang bisa mendengarnya, maka ia wajib menghadirinya. Nek dia mendengar maka dia wajib menghadirinya. Adapun lanjutnya beliau mendengar dengan seruan dari tempat yang jauh yang sulit dicapai melalui pengeras suara, maka untuk pendengaran yang seperti ini tidak berlaku hukum tersebut. Ya, ini gak wajib. Tidak wajib. Ya, sehingga orang yang mendengar itu tidak wajib menghadirinya. Termasuk Pak Warsono gak wajib Pak teman Pak. Wallahu alam, itu urusan masing-masing. Nggih, iki pendapatnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basyam, yakni beliau ini muridé napa Syekh As-Sa'di nggih. Terus kemudian kawan seperguruane Syekh Soleh Utsaimin dan ini valid nggih. Nah,
Dan tidak bisa diragukan, nek pengen ditemukan nanti ditemukan di syarahnya, yakni syarah Bulughul Maram oleh beliau halaman 474 jilid 2. Itu mendengar itu andan tanpa speaker atau andan speaker? Tadi tanpa speaker. Tanpa speaker. Nggih. Ya, mpun nggih. Niki malih nggih. Niku tadi Syekh Al-Basam nggih. Dan sudah beliau itu terkenal di kalangan salafi sebenarnya. Cuma karena nek ustadz ini gak takoi detail, biasanya gak diterang detail, pokoknya wajib ngoten mawon. Tapi nek takoi detail pasti nanti sampai ke sini. Gitu. Terus lagi termasuk Syekh bin Baz, beliau itu ketika ditanya, bahkan di video-videonya mengatakan fardu ain. Oh, orang laki-laki datang ke masjid, tapi ketika beliau ditanya detail, ini jawabannya. Ini di Al-Manhaj nggih. Yakni di sini hukum sholat di rumah bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid. Nah, iya penting ini. Beliau Syekh Abdullah bin Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh bin Baz, ditanya, saya tinggal di sebuah rumah yang letaknya jauh dari masjid. Dan saya merasa berat jika harus naik mobil untuk pergi ke masjid. Duwe mobil iki wong padahal sugih iki. Ya ini makna kendaraan dia berat, malas lah. Jika saya jalan kaki, kadang-kadang saya ketinggalan jamaah. Dan perlu diketahui bahwa saya mendengar adzan dari rumah lewat pengeras suara. Loh, detail kan takoke. Mulane nek takok detail insyaallah jawabnya detail gitu. Nek takoke wajib enggak? Wajib, selesai kan. Ini detail kita takoke. Nah, dan perlu diketahui bahwa saya mendengar adzan dari rumah lewat pengeras suara gitu. Dalam keadaan seperti ini, bolehkah saya sholat di rumah atau di rumah tetangga dengan berjamaah bersama 3 atau 4 orang? Berikan fatwa kepada kami, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas Anda dengan kebaikan. Ini jawabnya ulama ini. Jawabannya jawaban. Anda wajib sholat bersama saudara-saudara Anda kaum muslimin di masjid dengan berjamaah apabila Anda mendengar adzan dari rumah. Ya, apabila Anda mendengar adzan dari rumah Anda tanpa pengeras suara. Loh, ngono jawabannya langsung. Ya. Jadi Anda wajib sholat bersama saudara-saudara Anda kaum muslimin di masjid dengan berjamaah apabila Anda mendengar adzan dari rumah Anda tanpa pengeras suara dan tidak ada sesuatu yang menghalangi suara adzan tersebut. Ya, berarti jika rumah Anda jauh dari masjid sehingga Anda tidak mendengar suara adzan yang tidak memakai pengeras suara, maka Anda boleh sholat di rumah atau di rumah tetangga. Jelas toh ini. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada seorang laki-laki buta ketika minta izin kepada beliau untuk sholat di rumah. Kata beliau, hal tasma'un nida bis sholah. Apakah kamu mendengar seruan adzan sholat? Qala na'am, qala fa'ajib. Ya wahai Rasulullah, maka datanglah. Ini maksudnya ulama ini menafsirkan yakni mendengar suara adzan biasa, bukan speaker. Terus kemudian juga berdasarkan sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan sanad sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa mendengar adzan maka kemudian dia tidak datang, maka tidak ada sholat baginya kecuali tanpa udzur. Mendengar di sini yang dimaksud adalah tidak pakai speaker, maka dia boleh sholat di rumah. Terus kemudian penekanannya nih, karena sholat di masjid itu bagi yang jauh sunnah muakkad. Walaupun rumah Anda jauh, terus Syekh ya, ditambahi mungkin tidak malas-malasan rumah wae kan ngono. Walaupun rumah Anda jauh dari masjid, tapi Anda tetap sholat berjamaah di masjid dengan berjalan kaki, meskipun meletihkan atau Anda naik mobil, mengko dhek mau munine di mobil, maka hal itu lebih baik dan lebih utama bagi Anda gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis langkah-langkah Anda ketika Anda pergi ke masjid dan ketika Anda pulang, dengan syarat Anda ikhlas dan berniat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan sebuah hadis bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki yang rumahnya jauh dari masjid, ya, bahwa Nabi berkata kepada seorang laki-laki yang rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, tapi dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi ono wong kebiyen zaman Nabi ki omahe adoh ke masjid, tapi gak tahu keri sholat jamaah. Nah, maksudnya kowe adoh lah kaya iki ngono lho. Mesti gak wajib ngoten.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang itu, nggih. Kenapa engkau tidak membeli seekor khimar yang bisa engkau kendarai ketika engkau pergi ke masjid, terutama ketika cuaca sangat panas atau di waktu malam yang gelap? Orang itu menjawab, aku tidak ingin rumahku dekat dengan masjid. Oh. Karena aku ingin langkah-langkah kakiku dicatat, yaitu ketika aku pergi ke masjid dan ketika aku pulang ke rumah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan, yakni memenuhi semua keinginanmu, yakni apa? Langkai mulai budal sampai langkah mulai dicatat kabeh. Jadi langkah yang dimaksud karena ada hadis ini dari sahabat yang rumahnya jauh dari masjid ini, langkah yang dicatat itu ternyata langkah berangkat dan langkah pulang. Malah akeh derajate. Itu wallahu taala alam. Pun nggih, sampun nggih niki pun. Ulama Syekh bin Baz itu waktu masih hidupnya kurang lebih tahun berapa? Apa masih ya sekarang ini? Syekh bin Baz insyaallah santun kapundhut. Sing niku lho Pak, sing buta niku lho Pak. Nggih, tapi kan nembe to. Santun kapundhut to nggih. Itu kan masih sudah zaman modern to itu. Nggih. Lah zaman kan ulama temporer. Nggih. Jadi waktu itu spiker sudah ada itu. Nggih, sudah ada. Nggih, sudah ada memang. Tapi dia memaknai hadis yang jamaah masa Nabi gitu. Jadi apa yang disampaikan bin Baz itu dia sudah mengenangi zaman modern seperti nggih sudah. Ada spiker. Nggih, makanya yang tanya itu nah, dia kalau tidak pakai spiker apa kita mendapatkan ya masjid yang tidak pakai spiker tadi kan? Kalau enggak pakai. Orang yang bertanya ini mengatakan dia mendengar dari speaker karena rumahnya jauh. Gitu. Tapi kalau tadi loh tidak Nggih. pakai speaker itu Dia tidak dengar kalau tidak pakai speaker. berarti kan kemungkinan itu kecil zaman modern. Nggih, kemungkinannya kecil termasuk ning gone jenengan iki PR kono wae umpama adzan munggah mendur bengok krungu ngoten nggih. Nggih. Nggih pun sampun-sampun mawon niki kula agendake namung bahas niki mawon mboten bahas lintune meleh mungkin nanggung nggih kok saiki karena ini penting. Kenapa? Karena selama ini kan potongan-potongan itu hanya wajib fardu ain saja karena potongan karena tidak pertanyaan detail. Tapi ternyata ketika ditanyakan detail baik kepada ustadz maupun kepada ulama pun nggih, bahkan termasuk kemarin juga kalau nonton ning Yufid TV itu ada ustadz itu yang menyatakan bahwa orang yang mendengar adzan itu yang wajib. Maka ketika ditanyakan detail ternyata yang jauh dari masjid itu tidak masuk kategori fardu ain, yakni fardu kifayah gitu. Fardu kifayah apa itu? Sunnah muakkadah. Kita harus menyadari bahwa pendapat itu memang beberapa pendapat tidak bisa dijadikan satu. Jadi ada yang pendapat tadi wajib, ada yang sunnah, ada yang kalau fardu kifayah, kalau dekat dengan masjid dan sebagainya itu pendapat itu. Jadi artinya belum bisa mengerucut jadi satu. Mengerucutnya itu digabungkan tadi Pak, yakni menurut para ulama yang paling bagus itu dalil itu dijamak itu. Dan jamaknya seperti ini tadi. Tergantung masing-masing ustaz. Contoh ya, Yazid bin Yazid ya, Ustaz Yazid. Cuma Ustaz Yazid tanyanya itu detail nanti ini jawabannya karena dia pasti ini tadi sebentar. Masih ada lanjutannya nggih. Seandainya beliau ditanya detail pasti ini jawabannya. Ini lanjutannya. Ini ya, jawaban ini disalin dari kitab Al-Fatawa Jusani penulis Syekh Abdullah bin Aziz bin Abdullah bin Baz ya. Edisi Indonesia Fatwa bin Baz penerjemah Abu Abdillah Abdul Aziz penerbit At-Tibyan Solo. Seandainya Ustadz sebagaimana Ustadz Hakim, Ustadz Yazid ditanya detail pasti merujuknya nanti ke sini. Karena ini guru-guru beliau. Pada waktu memberikan tausiah enggak kok. Nah karena itu biasanya orang tausiah itu hanya membahas umum global saja. Ketika ada yang tanya detail baru detail gitu loh. Nah, coba nanti tanya pasti mengerucutnya ke sini. Nggih, pun ngoten mawon nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.